Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah At-Taubah. Dimulai dari ayat yang ke-94. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'tadiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Qul la ta'tadiru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min akhbarikum wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Mereka yaitu orang-orang munafik. Allah SWT dalam ayat ini masih menceritakan tentang keadaan orang-orang munafik yang mereka tidak ikut perang bersama Nabi SAW. Secara khusus yaitu perang Tabuk, di mana Allah SWT mengatakan ya'tadiruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Mereka orang-orang munafik akan datang meminta uzur kepada kalian ketika kalian pulang kepada mereka, yaitu setelah pulang dari perang Tabuk, maka mereka orang-orang munafik akan minta izin, mengajukan uzur. Bahwasanya mereka mengatakan kami tidak bisa ikut perang karena ada alasan ini dan itu. Ya, mengajukan alasan mereka. Allah SWT mengatakan, "Qul la ta'tadiru lan nu'mina lakum." Katakan wahai Muhammad, tidak perlu kalian meminta uzur. Kenapa? Karena kami tidak akan beriman kepada kalian, tidak akan percaya kepada ucapan kalian. Qad nabba'ana Allahu min akhbarikum, yaitu Allah SWT sungguh telah memberitahukan kepada kami tentang berita atau kabar tentang kalian. Maka Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini bahwasanya Allah SWT telah memberitahukan Rasulullah SAW perihal orang-orang munafik yang mereka datang minta izin, minta uzur. Maka Allah mengatakan tidak perlu dipercayai perkataan mereka karena mereka berdusta, karena mereka tidak jujur dalam menyebutkan uzur tersebut. Mereka tidak ingin atau mereka tidak ikut perang karena tidak memiliki uzur sebenarnya. Cuman mereka hanya mencari-cari alasan. Lan nu'mina lakum, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan bahwasanya kami tidak akan membenarkan kalian karena kalian telah berdusta. Di mana kalian di awal tidak mau ikut bersama Rasulullah SAW berperang. Dan Allah SWT dalam ayat ini menyebutkan bahwasanya Allah SWT telah memberitahu kepada Rasul tentang orang-orang munafik, dan memang Allah SWT sebutkan dan beritahukan kepada Rasul sebagian dari mereka. Sebagian orang-orang munafik itu disebutkan oleh Allah SWT personnya, orang-orangnya. Dan Nabi SAW sebutkan sebagiannya itu yang disebutkan oleh Allah, disebutkan sebagiannya kepada sahabat Hudzaifah ibn Yaman. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir sebagaimana ayat sebelumnya itu ada 14 atau 15 orang di antara orang-orang munafik yang Rasulullah SAW sebutkan nama mereka kepada Hudzaifah ibn Yaman.
Allah SWT mengatakan wa sayarallahu amalakum wa rasuluh. Allah SWT dan Rasulnya akan melihat amalan kalian, di mana kalian mengaku memiliki uzur dan sebagainya, akan dilihat benar enggak apa yang kalian sampaikan. Dan Allah SWT tentunya Maha mengetahui bahwasanya apa yang mereka lakukan, mereka sampaikan itu tidak benar. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang memiliki ilmu tentang yang gaib dan yang nampak, yaitu Allah SWT. Fayunabbiukum, maka Allah SWT nanti akan memberitahukan kepada kalian terhadap apa yang kalian lakukan di dunia ini. Maka ini sebuah peringatan bagi orang-orang munafik. Mungkin mereka di dunia bisa berdusta, tapi Allah SWT melihat, mendengar, dan mengetahui. Dan mereka akan dikembalikan kepada Allah SWT. Yang Allah SWT mengetahui yang gaib. Ya, Rasulullah SAW nggak tahu yang gaib. Orang-orang beriman tidak tahu yang gaib. Bisa jadi ya mereka mendustai Rasul, mendustai orang-orang beriman, tapi Allah SWT alimul ghaibi wasyahada, alimul ghaibi wasyahada, yaitu yang memiliki ilmu tentang yang gaib dan yang tampak. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan bagaimana mereka, kata Allah SWT, sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijs wa ma'wahum jahannamu jazaa'an bima kanu yaksibun. Sayahlifuna lakum idzan qalabtum ilaihim. Mereka orang-orang munafik itu pasti akan bersumpah dengan nama Allah untuk kalian jika kalian kembali kepada mereka. Jadi orang-orang munafik dia tidak akan segan-segan bersumpah, walaupun dia sendiri dia tahu itu adalah dusta. Menunjukkan bahwasanya mereka sangat berani kepada Allah SWT. Bagaimana mereka bersumpah atas nama Allah dan mereka tahu itu dusta. Ini menunjukkan bahwasanya ya, tipisnya iman mereka dan mereka tidak punya iman. Bagaimana mereka berani kepada Allah SWT berdusta atas nama Allah SWT. Allah SWT menjelaskan, ketika kalian pulang dari perang Tabuk, maka mereka akan bersumpah. Buat apa mereka bersumpah? Litu'ridu anhum, agar kalian membiarkan mereka. Maksudnya litu'ridu anhum, agar kalian berpaling dari mereka. Maksudnya sudah biarkanlah, karena mereka sudah bersumpah. Kalau sudah bersumpah berarti apa? Sudah percaya saja, gitu maksudnya kira-kira. Ya, apa tujuan mereka bersumpah? Agar perkataan mereka dipercayai. Ya kalau sudah dipercayai gimana? Ya sudah, nggak usah dihukum. Karena mereka memiliki uzur yang benar menurut mereka. Sampai mereka bersumpah, berarti pengakuan mereka benar. Ya sudah, biarkan mereka. Kata Allah SWT, fa'aridu anhum, dan memang kata Allah SWT, biarkanlah mereka. Biarkan mereka. Berpalinglah dari mereka. Kata Allah SWT, innahum rijsun. Sungguhnya mereka itu adalah najis. Rijsun artinya najis. Maka mereka orang-orang munafik rijsun. Najis. Apa yang najisnya? Najis akidahnya, keyakinannya, hatinya. Apa yang ada dalam hatinya. Sebagian ulama mengatakan, di antaranya Syekh Sa'di rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya seseorang ketika melakukan suatu perbuatan dosa itu yang pertama, macam orang yang pertama nanti akan disebutkan juga oleh Allah SWT dalam beberapa ayat ke depan. Ada orang yang ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia mengaku berdosa, menyesali perbuatannya.
maka ini orang beriman. Dia ketika melakukan perbuatan dosa, dia ngaku salah. Saya salah. Saya bertobat. Maka orang macam ini diampuni oleh Allah SWT karena dia mengakui dan bertobat. Tentunya Allah SWT menerima taubat seorang hamba. Ketika seorang melakukan kesalahan, dia mengaku dia salah, kemudian mohon ampun kepada Allah SWT, tidak mencari pembenaran. Ini orang yang seperti ini diampuni oleh Allah SWT. Ada yang kedua yang dia melakukan perbuatan salah, yang mana dia juga mengakui, tapi bisa jadi Allah SWT menyiksa dia atau memberikan sanksi di dunia ataupun di akhirat. Adapun yang ketiga, seorang yang dia melakukan perbuatan dosa, salah, perbuatan maksiat, tapi dia tidak mengakui dia melakukan kesalahan. Dia tidak mengaku bahwasanya dia melakukan kesalahan. Bahkan dia mencari pembenaran. Maka ini orang-orang munafik. Adapun yang pertama tadi orang beriman, yang dia benar-benar bertobat kemudian Allah ampuni. Adapun yang kedua, orang beriman juga yang bisa jadi Allah SWT berikan sanksi atau di dunia dikasih sanksi juga. Misalnya dia melakukan perbuatan dosa yang besar, hudud misalnya, yang dia membunuh, misalnya dia dikisos, atau dia mencuri dipotong tangannya. Tapi itu semua sanksi itu untuk menghapuskan dosa. Adapun yang ketiga, yang dia melakukan perbuatan dosa, tapi dia tidak mengakui. Bahkan dia mengaku tidak melakukan apa-apa, merasa tidak bersalah, dan justru mencari pembenaran. Ini tipikal orang munafik. Ini sifat orang munafik. Dan ini bisa kita lihat bagaimana mereka, orang munafik itu enggak gentleman, enggak berani bertanggung jawab, enggak mengaku ini saya memang salah, saya salah di sini. Tapi justru dia mencari pembenaran. Nah, ini tipikal yang enggak benar. Kalau Allah SWT mengatakan innahum rijsun, mereka adalah najis. Ketika mereka datang kepada Nabi SAW meminta atau menyebutkan uzur mereka, yang itu dusta, dan bahkan mereka bersumpah agar mereka tidak dihukum. Takut mereka dihukum. Pengennya mereka dibiarkan saja. Kata Allah, biarkan saja, kata Allah. Kalau memang mereka mau dibiarkan, biarkan saja. Maka Allah SWT mengatakan, kenapa mereka bersumpah? Litu'ridu anhum, agar engkau membiarkan mereka. Fa'ridu anhum, kata Allah, biarkanlah mereka. Maka Allah SWT memperlakukan mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sesuai dengan pilihan mereka. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan juga, semisal ayat ini, Allah SWT menyebutkan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka memilih kesesatan, maka Allah sesatkan mereka. Mereka ingin tidak disanksi, biarkan, ya sudah, biarkan mereka. Enggak usah dihukum. Biarkan saja. Maka nanti kita akan lihat beberapa sahabat yang mereka tertinggal di perang Tabuk, mereka dihukum oleh Nabi SAW, diberikan sanksi. Mereka mengaku bersalah, diberikan sanksi oleh Allah SWT sebagai penghapus dosa mereka. Jadi sanksi itu hukuman di dunia sebagai penghapus dosa. Tapi orang munafik tidak, mereka tidak mau. Maka kata Allah, sudah biarkan. Fa'aridu anhum, berpalinglah dari mereka, biarkan mereka, innahum rijsun. Maka ini mereka adalah najis, kotor, menjijikkan. Apanya yang menjijikkan? Apa yang kotor? Hati mereka, mental mereka.
Maka ini adalah sifat atau sifat mereka yang tidak bagus. Yang kita harus menjauhkan diri dari sifat seperti ini, di mana dia tidak mengakui kesalahan. Wa ma'wahum jahannam, kata Allah Subhanahu wa taala, tempat mereka adalah neraka jahannam. Jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan di dunia ini. Yahlifuna lakum litardaw anhum. Allah Subhanahu wa taala mengulangi. Mereka bersumpah untuk kalian. Untuk apa? Litardaw anhum. Kalau tadi litu'ridu anhum, mereka bersumpah agar ya sudah biarkan mereka enggak usah dihukum. Kemudian apa? Mereka juga ingin, tujuan dari mereka bersumpah itu litardaw anhum, supaya kalian ridho kepada mereka. Maksudnya kalian membenarkan mereka, suka kepada mereka, rela kepada mereka. Ya kan mereka sudah bersumpah, ya sudah kita terima, kita ridho kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in tarda anhum fa inna Allah la yarda 'anil qawmil fasiqin. Kalau kalian ridho kepada mereka, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kepada orang-orang yang fasik. Orang yang fasik, orang yang senantiasa keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang munafik adalah orang yang fasik. Bagaimana mereka senantiasa keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang munafik. Selalu membangkang, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menceritakan setelah menyebutkan sifat-sifat orang munafik, kemudian juga Allah sebutkan beberapa macam orang yang ada di pedalaman Arab. Allah SWT mengatakan al-a'rabu dalam ayat yang ke-97, al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallah ala rasulih wallahu alimun hakim. Al-a'rab artinya orang Arab pedalaman. Ya, Arab Badui, maksudnya orang Arab yang jauh dari perkampungan dan kota. Asyaddu kufran wa nifaqan, yang mereka adalah lebih keras kekufurannya, lebih dahsyat kekufurannya dan kemunafikan. Al-a'rab yaitu orang yang ada di pedalaman, yang mereka jauh dari interaksi dengan manusia lainnya. Berbeda dengan orang yang tinggal di tempat ramai, perkampungan ataupun perkotaan, maka mereka berinteraksi dengan orang lain. Maka dengan berinteraksi tersebut, mereka menjadi orang yang tentunya bisa saling toleransi dan sebagainya, saling menghargai. Itu salah satu faedah. Tapi A'rab yang mereka tinggal di pedalaman, yang mereka saja di situ, tidak bercampur dengan orang-orang lain, kata Allah SWT, asyaddu kufra wa nifaqa, lebih dahsyat kekufurannya dan kemunafikannya. Wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih, dan mereka lebih layak untuk tidak mengetahui, tidak berilmu tentang hudud, hukum-hukum Allah, hukum-hukum yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Kenapa? Karena mereka tinggal di pedalaman. Tidak ada yang mengajari mereka di situ. Maka seseorang itu ya dipengaruhi oleh lingkungan. Bagaimana kita bisa lihat di sini bahwasanya orang Arab, kenapa mereka pedalaman, orang Arab pedalaman Badui itu lebih keras, lebih keras kemunafikannya, kekufurannya, karena mereka jauh dari masyarakat lainnya, jauh dari pendidikan, jauh dari orang yang mengajari, nggak ada yang mengajari. Makanya Rasulullah SAW diutus di Mekah. Mekah itu adalah tempat orang-orang Quraisy, di situ ramai, bukan di pedalaman, di
daerah yang jauh dari perkampungan. Maka ini menunjukkan bahwasanya lingkungan itu juga mempengaruhi seorang, dan watak juga. Orang-orang Arab Badui mereka lebih keras, dan watak mereka memang keras. Karena memang mereka tinggal di gurun yang sangat gersang, kemudian juga kebiasaan mereka hidup di situ, lingkungan. Maka sudah terbiasa dengan hal yang seperti itu. Maka di sini Allah SWT mengatakan, dan mereka lebih layak untuk tidak mengetahui ilmu, tidak berilmu tentang hukum-hukum Allah SWT yang Allah turunkan kepada Rasulnya, karena mereka jauh dari Rasul. Wallahu alimun hakim, dan Allah SWT maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan juga ya Nabi sebutkan dalam beberapa hadis bahwasanya ada sebagian orang Arab yang datang kepada Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, datang beberapa orang dari orang Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Dalam sebagian riwayat disebutkan antara mereka bernama Aqra' bin Habis. Kemudian mereka mengatakan, atuqabbiluna sibyanakum, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Kata para sahabat, iya. Qalu walakinna wallahi ma nuqabbil, tapi kami itu demi Allah kami tidak pernah mencium anak-anak kami. Kata Nabi SAW, wa amliku an kana Allahu naza'a minkum rahmah, bagaimana mungkin aku bisa memiliki sesuatu yang Allah SWT sudah ambil dari hati kalian, yang dari rahmat dan kasih sayang. Ia menunjukkan mereka yang memang tabiatnya keras, kasar dan sebagainya. Karena memang lingkungannya memang keras, pedalaman gurun, kemudian juga unta-unta dan sebagainya. Makanya disebutkan dalam hadis juga bahwasanya orang yang terbiasa dengan unta dia lebih keras. Tapi pengembala kambing itu lebih lembut. Maka di sini disebutkan bahwasanya mereka memang orang yang sangat keras kekufurannya dan kemunafikannya. Kemudian macam yang kedua Allah sebutkan, wa minal a'rabi may yattakhidhu ma yunfiqu maghrama wa yatarabbasu bikumud dawair alaihim dairatus saw wallahu samiun alim. Dan di antara orang-orang Arab juga yang Badui, pedalaman, ini macam yang kedua. Di antara mereka ada yang menjadikan apa yang mereka infakkan, apa yang mereka keluarkan dari harta mereka itu, mereka anggap itu sebagai maghraman, ya, boleh dikatakan pajak, atau mereka menganggapnya itu sebagai suatu yang merugikan mereka. Jadi ketika mereka disuruh berinfak, mengeluarkan sebagian harta mereka, maka mereka menganggap itu sebagai gharamah wa khasarah, kata Imam Ibnu Katsir, yaitu ini sebagai upeti lah, pajak. Ini sebagai sesuatu yang merugikan mereka. Jadi mereka berinfak juga, disuruh oleh Nabi, mereka berinfak, mereka keluarkan harta mereka, tapi mereka tidak berharap pahala. Tapi mereka menganggap bahwasanya itu sebuah upeti, sebagai pajak. Dan bahkan mereka menganggap itu suatu hal yang merugikan mereka. Kemudian yang lebih lagi dari itu, wa yatarabbasu bikumud dawa'i. Bahkan mereka berharap, menantikan terhadap kalian ad-dawa'ir, yaitu musibah. Jadi orang-orang Arab itu sebagian mereka infakkan di jalan Allah SWT harta, tapi mereka menganggap itu sebagai kerugian di antara mereka. Berarti mereka terpaksa. Karena terpaksa mereka apa? Dan mereka berharap
Kapan kita ini bebas dari Muhammad dan sahabat-sahabatnya ini? Sehingga mereka tidak minta-minta lagi. Ini yang mereka inginkan. Wa yatarabbasu bikumud dawair. Ya, mereka menunggu. Kalau seandainya Rasulullah SAW dan para sahabat ditimpa musibah, dihancurkan. Makanya kalau ada berperang, mereka nggak ikut. Justru mereka senang kalau Rasulullah SAW dan para sahabatnya kalah. Karena mereka itu yang mereka inginkan. Allah SWT mengatakan alaihim dairatus sawu. Justru kata Allah SWT mereka lah yang akan mendapatkan musibah baik di dunia ataupun di akhirat. Karena mereka munafik. Karena mereka tidak beriman kepada Allah SWT dengan sebenar-benar iman. Allahu sami'un alim, dan Allah SWT Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian yang ketiga, wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallahi wa salawatir rasul ala innaha qurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi innallaha ghafurur rahim. Dan sebagian dari orang-orang Arab tersebut juga ada mereka yang beriman ternyata. Sebagian dari mereka. Kata Allah SWT, ini yang ketiga. Di antara mereka ada yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan menjadikan apa yang mereka infakkan itu sebagai qurbat. Sebagai sesuatu yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Mereka menganggap itu sebagai ibadah. Mereka meniatkan apa yang mereka sedekahkan, mereka keluarkan hartanya di jalan Allah sebagai ibadah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka inilah orang yang beriman. Ketika kita menginfakkan harta kita, mengeluarkan harta kita, apa niatnya? Sebagai qurbat, suatu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Wa salawatir rasul, dan mereka mengharapkan doa dari Rasul ataupun istighfar atau doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah SWT, ala innaha qurbatul lahum. Ketahuilah bahwasanya memang itu Allah SWT terima. Allah SWT menganggapnya, menjadikannya sebagai ibadah, sebagai sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka Allah SWT sesuai dengan niat kita. Makanya Allah SWT mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, kata Allah SWT, yaitu aku bersama prasangka hambaku. Kalau kita mengeluarkan harta kita terpaksa menganggap ini sebagai sesuatu yang merugikan kita sendiri, tidak dapat pahala. Tapi kalau kita mengeluarkan harta dengan niat ini mendekatkan diri kepada Allah SWT, inilah niat orang beriman. Dikeluarkannya hartanya di jalan Allah SWT untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Mengharapkan bahwasanya ini adalah sesuatu yang akan bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan menginfakkan sebagian harta. Yang memang harta itu milik Allah dan Allah yang berikan. Maka Allah SWT akan menerima. Ala innaha qurbatul lahum. Tapi bahasanya itu akan menjadi sesuatu yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT. Karena memang itu niatnya. Maka ini pentingnya niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahasanya amalan itu bergantung pada niat. Dan seorang akan diberikan pahala, ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Apa tujuan kita mengeluarkan harta ini? Ini salah satu contoh. Kalau ini diniatkan ibadah, maka jadi ibadah. Tapi kalau tidak ada niat ibadah, tidak jadi ibadah. Ini pentingnya niat. Apa tujuan kita melakukan sesuatu? Kalau kita niatkan ibadah, jadi ibadah. Tapi kalau kita tidak niatkan ibadah, tidak jadi ibadah. Kita menganggap itu sebagai suatu hal yang biasa saja misalnya. Termasuk makan dan minum dan sebagainya. Kalau kita niatkan ibadah, jadi ibadah. Tapi kalau kita tidak niatkan, enggak jadi apa-apa. Allah SWT mengatakan, sayyudkhiluhumullahu fi rahmatih. Allah SWT akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, ke dalam surganya. Itu orang-orang beriman yang mereka menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah SWT sebagai qurbat. Maka Allah SWT akan masukkan mereka ke dalam
rahmatnya, ke dalam surganya. Innallaha ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat yang ke-100 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang pertama-tama masuk ke dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar, dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya selamanya. Dzalikal fawzul 'adzim, dan itulah kemenangan yang besar, keberuntungan yang besar. Maka dalam ayat yang ke-100 Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan panjang lebar tentang sifat orang munafik, baik munafik yang ada di Madinah atau munafik yang ada di pedalaman Madinah, di pedalaman Arab, orang-orang Badui, maka Allah SWT kemudian menyebutkan satu ayat, itu ayat yang ke-100 dalam surah At-Taubah ini. Allah SWT memuji kaum muhajirin dan ansar. Allah SWT mengatakan as-sabiqunal awwalun, yaitu siapa as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Sebagian ulama mengatakan, Asy-Sya'bi mengatakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar man adraka bai'atar ridwan amal Hudaybiyah, yaitu orang-orang yang mereka sudah masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar sebelum Hudaybiyah. Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Sebagian lagi sahabat Abu Musa, Sa'id Ibnu Musayyib, Muhammad Ibn Sirin, Al-Hasan dan Qatadah mengatakan humul ladzina shallu ilal qiblataini ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap dua kiblat bersama Rasulullah, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah pertama kali ke Madinah, maka Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Sebelumnya Nabi ketika salat di Mekah menghadap ke Ka'bah dan Baitul Maqdis. Tapi ketika di Madinah tidak bisa sekalian. Berarti shallu ilal qiblataini ma'a Rasulillah berarti sebelum hijrah. Yang mana Nabi SAW ketika itu sebelum hijrah itu di Mekah salat menghadap, ya di Mekah menghadap Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis di utara. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Madinah itu utaranya Mekah, maka Nabi nggak bisa kecuali memilih salah satu. Kalau menghadap Ka'bah berarti membelakangi Baitul Maqdis. Kalau menghadap Baitul Maqdis berarti membelakangi Ka'bah. Itu Nabi lakukan. Akhirnya Nabi menghadap Baitul Maqdis. Lebih kurang, ada yang mengatakan 16 atau 17 bulan. Sampai turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Nah, wallahu ta'ala di sini disebutkan, yaitu pendapat pertama tadi menyebutkan bahwasanya muhajirin dan ansar yaitu mereka yang kalau seandainya sebelum itu berarti masih sedikit ansar. Maka di sini disebutkan tadi pendapat yang pertama yaitu orang yang muhajirin dan ansar yang pertama-tama masuk Islam sebelum Hudaybiyah. Sebelum Hudaybiyah dari kalangan muhajirin dan ansar. Allah SWT mengatakan dan orang-orang muhajirin dan ansar. Walaupun ya sebagian ulama mengatakan ya ini umum muhajirin dan ansar baik setelah itu ataupun sesudahnya. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar.
dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik. Apa yang maksud dengan bi ihsan? Yaitu mengikuti para sahabat dengan baik, yaitu mengikuti apa yang mereka lakukan dan meninggalkan apa yang mereka tinggalkan. Dan ayat ini menunjukkan keutamaan para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar, di mana Allah SWT sudah menjamin mereka. Allah SWT meridhoi mereka, kalangan Muhajirin dan Ansar. Dalam ayat ini Allah SWT mengatakan Allah ridho kepada mereka. Lalu bagaimana dengan sebagian orang, yaitu orang-orang Syiah Rafidhah, yang mereka justru mencela para sahabat? Maka mereka mendustakan ayat ini. Allah SWT memuji para sahabat dalam ayat ini. Kemudian orang Syiah Rafidhah mereka mencela para sahabat. Bahkan mereka sangat anti kepada Abu Bakar dan Umar. Padahal mereka adalah Abu Bakar dan Umar sahabat yang paling baik setelah Rasulullah SAW. Sahabat yang paling baik Abu Bakar dan Umar. Kemudian itu dicela, bahkan dikafirkan oleh orang Syiah Rafidhah. Maka jelas akidah mereka bertentangan dengan ayat ini. Bagaimana Allah SWT memuji mereka, orang-orang Muhajirin dan Ansar, yang mereka Allah SWT ridho kepada mereka. Walladzina tabauhum bi ihsan. Maka Muhajirin dan Ansar sudah lewat, masanya sudah lewat, dan tidak mungkin kita mendapati masa itu. Kita hanya mungkin masuk ke golongan yang ketiga. Muhajirin nggak mungkin gitu. Ansar nggak mungkin. Muhajirin orang yang hijrah bersama Nabi. Ansar yang menyambut, penduduk Madinah yang menyambut Muhajirin ketika Nabi SAW hijrah. Maka dua golongan itu sudah nggak ada sekarang. Sudah nggak ada. Yang ada hanya yang ketiga. Yaitu apa? Walladzina tabauhum bi ihsan, yaitu orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Di sini ada peluang kita untuk menjadi orang yang mengikuti mereka. Allah SWT kata walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka siapa? Muhajirin dan Ansar. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya wajibnya kita untuk mengikuti mereka. Siapa? Para sahabat. Maka wajib kita mengikuti para sahabat itu. Wajib mengikuti apanya? Dalam mereka beragama. Jadi hukum mengikuti sahabat adalah wajib. Bagaimana mereka beragama? Bagaimana mereka berakidah? Wajib hukumnya kita mengikuti. Bagaimana manhaj mereka? Bagaimana mereka beragama? Maka wajib bagi kita untuk mengikuti mereka, agar kita mendapatkan keridhaan Allah SWT. Agar kita mendapatkan apa yang mereka dapatkan berupa surga. Jadi seorang yang dia ingin mendapatkan surga Allah SWT, tidak ada pilihan lain kecuali apa? Ittaba'uhum bi ihsan, yaitu mereka orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ihsan artinya apa? Baik di sini apa? Yaitu disebutkan bahwasanya arti dari ihsan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwasanya yang dimaksud dengan ihsan bagaimana mereka mengikuti para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar, bagaimana mereka meridhoi apa yang diridhoi oleh Allah SWT dari para sahabat, bagaimana mereka berwala atau mencintai orang yang dicintai oleh mereka, kemudian juga membenci orang yang dibenci oleh Allah SWT, dan juga mereka mengikuti mereka, kemudian menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah yang tidak diajarkan oleh mereka.
Kata Ibnu Katsir, wa yaqtadun wa la yabta'idun. Hendaknya mereka wala yabtadi'un, hendaknya mereka mengikuti dan tidak melakukan perbuatan yang tidak diajarkan. Itulah mereka yang akan disebutkan bi ihsan. Maka orang yang melakukan ihsan itu mereka yang mengikuti para sahabat dengan tidak menambah apa yang mereka lakukan. Mencintai apa yang mereka cintai. Berwala, membenci apa yang mereka benci. Allah SWT mengatakan, "A'addallahu lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada." Maka Allah SWT, ya sebelumnya Allah SWT ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah SWT menyiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang besar yang diperoleh oleh seorang mukmin. Tentunya kita semua ingin, tidak ada yang kita cari kecuali untuk mendapatkan ridho Allah SWT, mendapatkan surga Allah SWT. Dan itu tidak mungkin kita bisa dapatkan kecuali dengan kita mengikuti para sahabat, mengikuti as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Tidak bisa kita mendapatkan ridho Allah, tidak bisa kita mendapatkan surga Allah kecuali dengan kita mengikuti para sahabat. Mengikuti para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar, ikuti mereka. Kalau kita mengikuti mereka, kita akan mendapatkan keridhaan Allah dan surganya. Tapi kalau kita tidak mengikuti mereka, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Maka ini sekali lagi, ini ayat ini menjadi dalil bahwasanya wajib bagi kita mengikuti para sahabat dan tercela orang-orang yang mereka mencela para sahabat. Maka wajib bagi seorang muslim mengikuti para sahabat dan menjauhkan diri dari orang-orang yang mencela para sahabat. Baik itu dia menjauhi keyakinan tersebut dan menjauhi orang-orang yang mencela para sahabat dari kalangan Syiah, Rafidhah dan sebagainya. Nah, wallahu ta'ala alam, ini ayat yang disebutkan oleh para ulama, ayat yang perlu kita perhatikan dan kita renungkan ketika kita ingin mendapatkan apa yang didapatkan oleh para sahabat dan juga orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, wallahu ta'ala alam. Mungkin sampai ini pembahasan kita pada malam hari ini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.